Seperti biasa, karena spoiler episode 139 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, suara serak dan kuno menyebabkan semua rambut di kulit Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Dia pada dasarnya berbalik seketika. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menjauh. Saat Xiaoyan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan, wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan lainnya melarikan diri. Dia mengumpat dengan marah saat tubuhnya melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Selama waktu aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Doseng berkumpul di tangannya dan sebuah titik hitam muncul. Setelah itu, dia menghantam tanah yang sangat jauh dari aula. Segera, lantai batu yang sangat keras langsung menghilang. Sebuah lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Terlepas dari apakah itu tiang batu atau benda lainnya, itu akan tersedot ketika mencapai lingkaran hitam. Adegan yang menakutkan menyebabkan semua orang berlari mundur dengan cepat. Beberapa ahli yang tertangkap basah, langsung ditarik secara paksa ke dalam lingkaran cahaya hitam. Sementara itu, Xiaoyan yang bergegas eksplosif, tiba-tiba berhenti. Kekuatan hisap dari belakang juga mempengaruhi kecepatannya. Membalikkan tubuhnya, segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Gelombang pemecah api, segel membuka gunung, segel membalik laut. Banyak serangan luar biasa sengit bergegas keluar dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, dia menembak dengan keras ke depan. Namun, serangan-serangan Xiaoyan bahkan tidak membuat lingkaran hitam berhenti walaupun sesaat. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel di tangan Xiaoyan berubah sekali lagi. Tubuh ilusi langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiaoyan segera menembak keluar dari aula besar dan mendarat di alun-alun di luar. Sementara avatarnya hancur ke dalam lingkaran cahaya hitam. Setelah Xiaoyan melarikan diri, Huang Xuan yang berjarak pendek di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi iblis Phoenix surgawi setinggi 30 meter. Kedua sayapnya mengepak dan akhirnya terlepas dari kekuatan hisap. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang menyedihkan dan bertabrakan keras di koridor di luar. Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan sisanya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Akhirnya, mereka keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di alun-alun. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan ketika melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di aula. Untungnya, itu secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Kelompok dokter peri kecil yang telah duluan pergi, segera bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya sejenak menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar, saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. Qinglin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta di tempat ini bukanlah gulungan, sebaliknya, itu adalah kerangka Doseng. Xiaoyan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang yang sangat dalam. Selama waktu kelompok Xiaoyan berbincang, raungan marah Zai Xing tiba-tiba menggema. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soulku. Hari ini, aku akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan bergegas menuju kerangka Doseng di udara. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Akankah kami membiarkanmu mendapatkan hadiah sebesar itu? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunze mendengus dingin. Tubuh mereka bertiga bergerak bersamaan. 3 tapak mereka dilempar ke udara. Di bawah serangan sengit yang bergegas dari belakang, tubuh Zai Xing berputar aneh dan menghindari 3 tapak angin. Pada saat yang sama, Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas terbang. Tangan mereka langsung meraih kerangka Doseng dengan cara yang kejam. Bajingan, kalian mencari kematian.
Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan amarah. Tangannya meraih ruang kosong dan kekuatan hisap meletus. Itu benar-benar langsung menghentikan mereka bertiga. Melihat kesempatan ini, tangannya segera meraih tangan Rangka. Namun, tiga angin sekali lagi bergegas ke arah kepalanya. Hantu tua Zai Xing refleks mengayunkan Rangka, dan menggunakannya untuk memblokir paksa tiga tapak angin yang menyerang. Boom! Angin kuat meledak di tulang-tulangnya. Hantu tua Zai Xing sampai dipaksa mundur. Namun, dengan pertahanan kerangka, dia tidak terluka. Mengambil kesempatan ini, dia buru-buru melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik. Penguasa hitam besar Xiaoyan langsung menghantam dengan kejam ke arah Rangka. Boom! Banyak percikan api meletus. Tangan Xiaoyan juga terguncang sampai mati rasa. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zai Xing sampai mundur selangkah. Pada saat yang sama, trio Huang Xuan sekali lagi menyerang. Douci mereka dengan kasar menyerang titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zai Xing dengan cara yang sangat kejam. Hantu tua Zai Xing tampak sangat menyedihkan ketika dikepung dan diserang oleh tiga ahli dengan kekuatan yang sama. Setelah bertahan lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Namun, kelompok Huang Xuan tidak memberinya kesempatan. Douci megah dari mereka bertiga langsung memukul keras pada bahu kerangka. Boom! Kerangka Doseng segera mengeluarkan suara retakan. Bahkan Rangka terlempar dari tangan hantu tua Zai Xing. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing segera meraung marah saat melihat kerangka telah direbut oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan raungan marah hantu tua Zai Xing. Api ungu coklat dengan cepat muncul di telapak tangannya dan buru-buru mengambil paksa tiga tulang rusuk dengan karakter tersembunyi di bagian perut kerangka. Setelah menyimpan tiga tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, mata Xiaoyan terangkat, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zunze bergegas mendekat dengan niat membunuh. Xiaoyan, serahkan kerangka Doseng. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba dipercepat dan tangannya yang besar menyambar dengan kasar menuju Xiaoyan. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung melemparkan Rangka ke arah hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, dia buru-buru mundur. Meskipun hantu tua Zai Xing terkejut, dia tidak ragu-ragu dan meraih kerangka Doseng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan bukanlah perilaku yang baik. Dua teriakan dingin, Huang Xuan dan Bing He Zunze tiba-tiba bergema di samping telinga Zai Xing. Segera, dua tangan besar menjulur dan menarik kerangka dengan paksa. Tiga tangan saling tarik-menarik di udara. Beberapa sendi dari kerangka juga berangsur-angsur menjadi kendur. Karena semua orang menolak untuk melepaskan. Aku akan datang dan memberikan kalian semua bantuan. Sosok Tang Zhen juga melintas dan muncul. Tangan besarnya meraih satu sisi kerangka. Kekuatan yang menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. Empat ahli, dengan kekuatan Douzun bintang 5, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat bersamaan. Akhirnya, kerangka Doseng hancur berantakan. Keempat orang terbang mundur dan kerangka langsung tersebar terpisah. Itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar dari langit. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau. Misinya kali ini adalah untuk membawa kerangka lengkap Doseng kembali. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan bagian lengan. Xiaoyan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa. Matanya kemudian menyapu udara dan dengan cepat terkunci pada tulang yang relatif lebih besar. Tubuhnya segera melintas, dan meraih tulang itu. Setelah pemeriksaan yang ketat, Xiaoyan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis tidak biasa yang terbentuk secara alami. Menjentikkan jarinya, gumpalan api coklat ungu segera muncul dan membakar tulang dan akhirnya membuat tulang tampak transparan. Itu samar-samar terlihat cairan kecil seperti benda yang mengalir pelan di dalam tulang. Ini, esensi Doseng. Tangan Xiaoyan langsung gemetar ketika dia melihat cairan yang sangat redup. Mungkin, misi hantu tua Zai Xing kali ini adalah hal ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan hisap segera melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang terbang ke arahnya. Setelah dengan hati-hati mengamati, ternyata tidak semua tulang memiliki esensi Doseng. Dia hanya menemukan 4 potongan tulang yang memiliki beberapa jejak cairan dan membuang tulang-tulang lainnya. Matanya kemudian menyapu,
hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zai Xing mengumpulkan potongan tulang dari seluruh tempat dengan ekspresi suram. Bahkan setelah dia mengejar beberapa potongan tulang, Zai Xing masih belum puas. Segera, matanya yang gelap diputar saat melihat ke arah Xiaoyan di udara. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia melihat mata gelap hantu Zai Xing. Mengapa? Apakah kamu belum cukup puas? Serahkan tulang-tulang di tanganmu. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan suara gelap dan dingin. Kamu harus datang dan mencobanya. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Api 3 warna bersinar ke mata hantu tua Zai Xing, menyebabkan wajahnya menjadi berubah. Hantu tua Zai Xing, aku mengusulkan sebuah kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya? Sementara hantu tua Zai Xing sedang mempertimbangkan di dalam hatinya, senyum dingin muncul di wajah Huang Xuan saat dia tertawa keras. Kolaborasi apa? Hantu tua Zai Xing bertanya sedikit. Kita akan bergandengan tangan dan menangkap bocah ini. Kerangka Doseng akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin mengambil satu hal dari mereka. Buah asal naga Phoenix. Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap. Hantu tua Zai Xing menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan saat melihat ke arah Xiaoyan. Dia segera mengangguk. Baiklah, setuju. Xiaoyan melirik hantu tua Zai Xing, yang wajahnya penuh dengan ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin. Sepertinya kehilangan satu lengan tidak cukup untukmu. Tenang, kali ini, aku akan menghancurkan semua anggota tubuhmu. Wajah hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi bengis saat dia berbicara jahat. Dalam hal ini, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Dokter peri kecil meraung dengan dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku iblis Phoenix surgawi dan paviliun angin petir perlahan melangkah maju. Xiaoyan tanpa ekspresi, melambaikan lengan. Bajunya, 11 boneka segera muncul. Apakah kamu berencana untuk mengandalkan jumlah besar kalian? Qinglin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di matanya. Segera, 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan terkejut. Namun, tepat ketika kelompok Zai Xing dan Huang Xuan akan bersiap untuk menyerang, Tang Zhen tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan berkata, "Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak dalam segala hal untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Mengapa kalian harus bertarung? Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini?" Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing berteriak dingin ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen. Lembah api terbakarku berutang budi kepada teman muda Xiaoyan. Aku tentu saja tidak bisa hanya menonton dengan diam di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya ketika dia berkata. Namun, hantu tua Zai Xing baru saja akan berteriak marah lagi. Suara Bing He dari lembah sungai es tiba-tiba terdengar. Kepala Lembah Tang, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam urusan orang lain. Kebetulan, lembah sungai esku menentang lembah api terbakar selama beberapa generasi. Hari ini, biarkan aku mencoba dan melihat seberapa kuat api 9 naga petir lembah api terbakar milikmu. Bing He, apakah kamu juga bermaksud untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Bing He Zunze tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah dari Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahannya. Begitu hantu tua Zai Xing dan yang lainnya menghabisi Xiaoyan, kemungkinan Tang Zhen hanya bisa pergi dengan sedih. Kami pasti akan membalas budi Bing He Zunze yang telah membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba, juga membuat hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan bersukacita. Mereka langsung menangkupkan tangan ke arah Bing He Zunze. Kemudian, tatapan mereka sekali lagi beralih pada kelompok Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak tajam. Serang! Bom! Segera, hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan dan menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan sejenak melirik hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya yang bergegas. Tinggalkan Huang Xuan pada boneka iblis langit. Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir ahli lain. Kelompok dokter peri kecil sedikit mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze dan yang lainnya. Setelah itu, tubuh mereka melintas dan muncul di langit.
Douqi megah melonjak dan benar-benar memblokir para ahli dari suku iblis Phoenix Surgawi dan Paviliun Angin Petir. Xiao Yan, jika kamu tidak cocok dengannya, kamu harus berteriak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantumu. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, kakinya menginjak ruang kosong dan muncul di depan Bing He Zunze. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat Tang Zhen mulai bertindak. Menjentikkan jarinya, boneka iblis langit di sampingnya langsung bergegas memblokir Huang Xuan. Kemudian, mata tenang Xiao Yan menatap hantu tua Zai Xing, yang melangkah melalui udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. 3 perubahan misterius api langit sekaligus diaktifkan dan membuat kekuatan Xiao Yan naik 2 bintang menjadi Douzun bintang 3. Hantu tua Zai Xing juga merajut alisnya saat kekuatan Xiao Yan melonjak. Namun, dia segera tertawa dingin. Melambaikan lengan bajunya, suara dentang logam segera muncul. Rantai jiwa, mengunci jiwa. Segera, lebih dari selusin rantai hitam bergegas keluar menembus udara kosong. Ujungnya yang tajam dengan kasar bergegas menuju titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Kaki Xiao Yan segera menghentak udara kosong. Api ungu kecoklatan menyapu keluar dari tubuhnya dan dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera, banyak jeritan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna melawanku. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing. Mengepalkan tangannya, penguasa hitam besarnya menebas ke bawah. Gelombang membelah api. Zai Xing tidak bergerak saat penguasa hitam mendarat. Namun, lebih dari selusin rantai hitam gelap keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Boom! Rantai dengan paksa menahan penguasa. Kekuatan pantulan yang kuat mengguncang Xiao Yan hingga dia mundur 2 langkah. Hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada tegas. Kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk melawan. Tangan bintang besar jaring padat. Segera, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa ruang tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitarnya berubah dengan cepat. Dia tampak berada di ruang di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Mati, ekspresi hantu tua Zai Xing gelap dan dingin. Tangannya diarahkan pada Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Segera, ruang bergoyang dengan cepat dan berubah menjadi tangan bintang besar. Itu mencengkeram dengan keras ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat melihat tangan bintang yang sangat besar. Sepertinya, hantu tua Zai Xing ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka hantu tua Zai Xing langsung memasuki fase pertarungan hidup dan mati, bahkan sebelum pemanasan dimulai. Segera, tangan Xiao Yan banyak membentuk segel. Segel membuka gunung, segel membalik laut, segel membalik tanah, segel mengubur langit. Keempat segel segera bergabung menjadi satu dan membentuk tapak kristal energi. Itu membawa ekor cahaya saat merobek ruang dan dengan keras bertabrakan dengan tangan bintang besar. Boom! 2 riak energi bertabrakan dan menakutkan tiba-tiba menyapu seperti lautan badai. Ruang di tengah-tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap besar. Energi liar mengikis satu sama lain sebelum akhirnya musnah pada saat yang bersamaan. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera menjadi suram ketika dia melihat adegan ini. Dia akhirnya mulai merasakan sesuatu sedikit merepotkan. Lengannya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Segera, banyak rantai hitam gelap muncul dan terjerat satu sama lain. Kemudian membentuk menjadi tangan rantai logam. Pada saat yang sama, bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Kemudian langsung menghilang dengan cara aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Kekuatan spiritual dengan cepat menyebar saat tubuhnya tiba-tiba mundur. Sosok ilusi cepat muncul saat tubuh Xiao Yan baru saja mundur. Tangan logam gelap hitam membawa angin tajam saat menghancurkan kepala Xiao Yan dengan marah. Boom! Tangan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya dan dengan paksa menerima tinju logam. Namun, kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang tangan Xiao Yan. Tubuhnya juga melangkah mundur. Dia secara alami tidak cocok pada hantu tua Zai Xing ketika berhadapan dengan bentrokan Douqi. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan sekali lagi muncul di depan Xiao Yan.
Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir sampai batasnya untuk menghindar. Namun, teknik kecepatan bayangan ilusi hantu tua Zai Xing bukanlah tandingannya. Dia masih mampu dikejar hantu tua Zai Xing dalam sekejap. Pergi dan mati. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang liar. Teknik bayangan ilusi adalah salah satu keahlian utamanya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah tingkat Douzun bintang 5. Hari ini, bagaimanapun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk menangani Xiao Yan. Boom, boom, boom. Angin telapak tangannya yang seperti badai datang turun bertubi-tubi menabrak Xiao Yan dan memaksanya mundur. Namun, dengan api 3000 terbakar di tubuh Xiao Yan, setiap luka di tubuhnya, itu akan disembuhkan. Boom, boom, boom. Pertarungan gila terus berlanjut. Namun, hantu tua Zai Xing menjadi semakin takut semakin dia bertarung. Kemudian, tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia ingin bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang pakaiannya telah compang-camping, membuka mulutnya ketika dia melihat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Menghirup udara dalam-dalam. Dia menahan rasa sakit hebat yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Kemudian, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera, pakaian di punggungnya bergerak. Suara robekan terdengar saat sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat keluar. Sementara itu, sosok hantu tua Zai Xing muncul seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya baru saja membentuk segel. Namun angin kencang tiba-tiba menerpa punggungnya. Serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia terus dipaksa mundur. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Hantu tua, coba dan terima teratai api lain dariku. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Xiao Yan tertawa dingin. Menjentikkan jarinya, 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi hantu tua Zai Xing tiba-tiba berubah drastis ketika dia melihat Xiao Yan berniat untuk menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya melintas dan melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulangnya dan dengan cepat mundur seperti meteor, meninggalkan hantu tua Zai Xing jauh di belakangnya. Jika dia tidak cukup, apakah akan cukup jika aku ditambahkan? Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tawa tiba-tiba bergema di langit. Seketika, 2 sosok samar melesat melewati ruang kosong. Dalam sekejap, mereka muncul tak jauh di depan Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba 2 sosok manusia yang memiliki sepasang sayap di punggung mereka, menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Suku Iblis Phoenix Surgawi.